ATGH adalah kepanjangan dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Yang pertama, ancaman. Ancaman adalah usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ATGH ancaman. Yang pertama, disintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme. Yang kedua, potensi konflik antar kelompok atau antar golongan. Yang kedua, tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengubah kemampuan. Contoh ATGH tantangan. Yang pertama, pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Yang kedua, mengurangi kriminalitas dalam masyarakat. Yang ketiga, memberantas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau mengalami secara tidak terarah. Contoh ATGH gangguan. Yang pertama, kesengajaan perekonomian yang menyebabkan kecemburuan sosial. Yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang atau bangsa lain. Yang ketiga, perbedaan pendapat dalam berpolitik. Yang keempat, hambatan. Hambatan adalah usaha dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan yang melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh ATGH hambatan. Yang pertama, keanekaragaman budaya Indonesia dapat mengakibatkan konflik karena perbedaan pola pemikiran. Yang kedua, wilayah Indonesia sangat luas dan terpisah oleh lautan. ATGH dibagi menjadi dua, yaitu ATGH militer dan ATGH non-militer. ATGH militer. Yang pertama, perang saudara. Yang kedua, agresi wilayah. Yang ketiga, sabotase untuk merusak instalasi militer. Yang keempat, pemberontakan militer. Yang kelima, pelanggaran wilayah oleh negara lain. ATGH non-militer. ATGH di berbagai bidang, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Non-militer di bidang ideologi. Ancaman negara di bidang ideologi adalah masuknya paham komunisme dengan segala propagandanya dan liberalisme atau paham kebebasan yang mengancam ideologi negara Pancasila. Non-militer di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam mengarahkan massa untuk menumbuhkan pemerintah yang berkuasa. Contoh lainnya yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Non-militer di bidang ekonomi. Peluang masuknya produk luar ke dalam pasar domestik menjadi terbuka lebar, sehingga produk dalam negeri mungkin saja tersaingi oleh produk luar negeri. Akibatnya, perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil dan dikuasai oleh pihak asing.
angka pengangguran semakin meningkat, timbulnya kesenjangan sosial, hingga semakin berkurangnya subsidi yang diberikan kepada rakyat. Non-militer di bidang sosial budaya. Dari dalam negeri, ancaman di bidang sosial budaya umumnya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan terhadap masyarakat. Isu tersebutlah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, ancaman dari luar timbul akibat pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga pembatasan antara negeri menjadi hilang. Contohnya, munculnya gaya hidup konsumtif. Non-militer di bidang pertahanan dan keamanan. Jenis ancaman yang tidak melibatkan kekuatan senjata, namun jika diberikan tidak terkendali, dapat menimbulkan dampak serius terhadap keamanan dan keselamatan suatu negara. Terima kasih.